Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membaca sebuah buku, yaitu Sirah Nabawiyah. Sebelumnya saya sudah pernah membaca buku ini, tetapi belum sampai habis. Untuk itu, di awal tahun ini saya mau mengajak teman-teman untuk menemani saya hingga saya mencintai buku dan terus membaca buku. Oke, di awal tahun ini, mari membaca dan mendengarkan. Bagian 1. Dunia sebelum Islam serta dominasi kezaliman dan kesesatan-kesesatan di dalamnya. Sesungguhnya, siapa saja yang dengan cermat mengamati keadaan dunia sebelum diutusnya Muhammad SAW, maka dia akan menemukan dunia berlalu dengan diwarnai berbagai kerusakan, dominasi kezaliman, dan tenggelam dalam berbagai kesesatan. Yang pertama, bagian A, kezaliman politik. Kekuasaan terhadap manusia dimonopoli oleh komunitas tertentu di antara mereka. Komunitas yang memonopoli kekuasaan ini senang memaksakan kehendaknya kepada rakyat, tanpa memberikan hak kepada siapapun untuk mengemukakan pendapat dalam menyusun program dan cara kerja penguasa. Apatah lagi hak untuk bercita-cita menduduki pusat kepemimpinan politik negara. Keadaan seperti itulah yang terjadi di negara Romawi dan Persia. Di negeri-negeri bawahan mereka, seperti kerajaan Gosan, kerajaan Bani Lakh, Al-Manadzirah, kerajaan Tadmur, dan di negeri-negeri lainnya yang ada pada masa itu. Bagian B, kezaliman sosial. Hanya kelas sosial tertentu yang dapat menjadi pemimpin di suatu masyarakat. Di Romawi, masyarakat dibagi menjadi dua kelas sosial, yaitu tuan dan hamba, bangsa Romawi dan rakyat jelata. Sehingga di negara Romawi ada dua jenis undang-undang. Undang-undang untuk kalangan bangsa Romawi disebut Undang-Undang Romawi, sedangkan undang-undang untuk daerah kolonial dan rakyat disebut Undang-Undang Praetorian. Antara dua undang-undang tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar, padahal waktu itu negara Romawi merupakan negara yang paling besar perhatiannya terhadap masalah perundang-undangan. Jika negara Romawi saja begitu keadaannya, lantas bagaimana dengan negara Persia yang undang-undangnya digali dari paganisme? Apalagi bangsa Arab yang tidak memiliki undang-undang dan peraturan sama sekali. Mereka hanya memiliki seperangkat adat istiadat yang berbeda-beda antara suku atau etnik dengan suku yang lainnya. Wow. Ditambah lagi, masyarakat-masyarakat yang ada sebelum datangnya misi kenabian Muhammad SAW, mereka telah kehilangan ikatan antara individu-individunya. Sedang yang ada hanyalah ikatan kesukuan yang tegak di atas asas as-sabiyah atau fanatisme jahiliyah. Berarti masa sebelum datangnya Rasulullah SAW itu mengerikan sekali ya. Kayak di sini di bangsa Romawi itu undang-undangnya bahkan ada dua, antara yang miskin dan yang kaya gitu. Bahkan di sini kelas sosialnya itu terbagi menjadi dua, tuan dan hamba. Wow. Astagfirullahalazim. Pantas ya disebut sebagai zaman jahiliyah. Dan bagian C, kezaliman ekonomi. Selama masyarakat dan negara-negara belum berpikir untuk membuat peraturan pendistribusian kekayaan yang adil untuk semua manusia, maka akan lahir kelas sosial yang memiliki kekayaan melimpah ruah. Sedang di sisi lain ada kelas sosial yang tidak memiliki kekayaan sama sekali, sehingga secara alami pasti kekuasaan akan dipegang oleh kelas sosial yang memiliki kekayaan. Oleh karena itu, mereka dengan leluasa membuat berbagai cara yang dapat memuaskan sifat rakusnya, tetapi mereka tidak pernah merasakan puas, kecuali bertambah rakus. Karena itu transaksi bisnis dengan cara riba merajalela di tengah masyarakat. Bahkan, pemberian pinjaman dengan cara riba yang berlipat ganda
telah menjadi adat istiadat sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kayaknya sama ya, kayak zaman sekarang. Hampir mirip. Tidak sama sih, tapi ini mengerikan, hampir sama. Bagian D. Kesesatan-kesesatan akidah. Kesesatan-kesesatan itu tidak dikecualikan dari agama mana. Kesesatan-kesesatan itu tidak dikecualikan dari agama maupun masyarakat. Orang-orang Romawi yang beragama Nasrani berkeyakinan bahwa Allah adalah salah satu di antara yang tiga, bahwa Isa itu anak Allah, dan dalam diri Isa ada dua sifat, lahut atau sifat ketuhanan, dan nasut sifat kemanusiaan. Sedangkan orang-orang Persia berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada dua, Ahura Mazda atau Tuhan kebaikan, dan Ahriman, Tuhan kegelapan. Orang-orang bangsa Arab memang berkeyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Namun, di samping Allah, orang-orang Arab juga percaya dan menyembah banyak Tuhan, atau politeisme. Apabila kalian bertanya kepada mereka, apa yang kalian harapkan dari patung-patung itu, mereka akan menjawab, dia mendekatkan kami kepada Allah yang ada di langit. Kesesatan-kesesatan akidah ini pasti berdampak pada terjadinya penyimpangan dalam beribadah. Bahkan, sering peribadatan mereka itu kelihatan lucu. Misalnya, sholat orang-orang Arab yang paganisme berupa siula dan tepukan tangan. Keduanya tidak memiliki arti dan tujuan. Haji mereka dipisahkan antara penduduk Mekah yang asli dengan para pendatang yang bertempat tinggal di Mekah. Penduduk Mekah ketika tawaf di Ka'bah tetap memakai pakaiannya, sedangkan orang-orang pendatang ketika tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ketika musim haji, penduduk Makkah memasuki rumahnya lewat pintu depan, sedangkan orang-orang pendatang lewat pintu belakang. Selanjutnya bagian E, kesesatan-kesesatan pemikiran. Ketika akal dibelenggu dan selubung hitam ditutupkan kepadanya, maka akal tidak dapat melihat dengan jelas, tidak mampu membedakan warna dengan tepat. Ketika akal dibelenggu dan selubung hitam ditutupkan padanya, maka akal tidak dapat melihat dengan jelas, tidak mampu membedakan warna dengan tepat, dan pikiran menjadi lemah, tidak mengerti bahwa batu tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Sebab yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah keikhlasan dan amal yang soleh. Bahkan kesesatan pemikiran itu sampai pada tingkat pemahaman yang terbalik, sehingga muncul pemahaman bahwa kezaliman merupakan sarana terbaik untuk menjaga kebenaran. Siapa yang tidak mempertahankan telaganya dengan senjatanya, niscaya akan binasa, dan siapa yang tidak menindas, dia sendiri yang akan ditindas manusia. Ketika ilmu merupakan alat untuk menghilangkan selubung hitam itu, maka biasanya kalangan penguasa akan membatasi peredaran ilmu tersebut hanya bagi golongan yang setia kepada mereka. Akibatnya, dan kebodohan tetap merajalela, yang juga disertai dengan khurafat atau tahayul di tengah-tengah rakyat jelata. Bagian F, kesesatan-kesesatan dalam jiwa. Masyarakat-masyarakat yang ada waktu itu tidak bangun di atas asas persaudaraan, dan inilah yang menyebabkan hilangnya kejernihan jiwa mereka. Bahkan, masyarakat-masyarakat tersebut dibangun di atas dua asas berikut ini. A. Penindasan, yakni yang kuat memaksa yang lemah. Inilah yang membakar jiwa dengan kebencian, yang akhirnya jiwa manusia menjadi gelap karenanya. B. Manfaat dan kepentingan sepihak. Asas inilah yang menumbuhkan sifat egoitis dalam jiwa, dan sebaliknya melemahkan sifat altruisme atau kepedulian.
Hal tersebut tampak jelas sekali dalam dua masyarakat, yaitu Persia dan Romawi, sehingga orang Romawi yang memiliki piutang akan menagih pelunasan utangnya itu walau harus dengan jasad orang yang berhutang. Hal semacam itu tidak terlalu menonjol pada sebagian masyarakat seperti masyarakat kesukuan di Jazirah Arab yang memiliki gaya hidup tertentu yang mengharuskan mereka memiliki altruisme terhadap orang lain dalam beberapa hal. Sehingga pada masyarakat ini ditemukan adanya sikap tolong-menolong, dermawan, dan sebagainya. Akan tetapi, gaya hidup altruis ini tidak akan memiliki pengaruh pada hal lainnya. Ketika sifat egois di dalamnya dibiarkan membengkak hingga batas yang memprihatinkan, maka ketika yang berpiutang menagih pada yang berhutang, namun yang berhutang belum mampu melunasinya, maka orang yang berpiutang itu memberinya waktu, namun harus dibayar dengan berlipat ganda. Sungguh, ulasan ringkas tentang kondisi dunia ini membuat hati atau perasaan manusia berteriak memohon kedatangan sosok penolong, yakni sosok penolong yang membawa cahaya, yang dengan cahaya itu maka kegelapan pun bisa terbelah. Akan tetapi, kegelapan itu senantiasa dilindungi oleh singgasana-singgasana kezaliman. Karena itu, sosok penolong ini harus memiliki pedang atau kekuatan yang dapat menghancurkan dan menumbangkan singgasana-singgasana para penguasa tiran dan zalim, sehingga ia bisa mengangkat kegelapan yang menyelimuti umat. Keberadaan pedang ini juga penting, agar cahaya itu tidak mengalami benturan dengan berbagai penghalang kokoh yang bisa menjegal penyebaran cahaya tersebut. Maka, Muhammad Rasulullah SAW, pendiri negara Islam, ia mengemban pedang itu untuk menumbangkan pemerintahan pada penguasa zalim, menghilangkan mimpi buruk yang menyelimuti umat manusia, dan menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi penyebaran cahaya, yakni Islam, yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyelamatkan manusia dari kegelapan. Wow. Jadi, masa-masa sebelum datangnya Rasulullah, sebelum Allah mengutuskan Rasulullah SAW menjadi Rasul di bumi ini, dunia itu gelap sekali ya. Gitu. Kezaliman berada di mana-mana, kezaliman mendominasi gitu ya. Dari yang dibacakan tadi, teman-teman ngerasain gak? Sepertinya apa yang terjadi di zaman jahiliyah kayak terulang lagi di masa saat ini. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah membaca sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 halaman dari buku Sirah Nabawiyah Sisi Politis yang ditulis oleh Dr. Muhammad Rawas Qol'ahji. Oke. Sekian dari saya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.